Lanjut saja, di sini Anis akan menjelaskan tentang definisi sukses dalam berusaha. Kiat sukses berwirausaha. Definisi sukses dalam berwirausaha yaitu Yohanes Lim menyatakan bahwa sukses merupakan menikmati keberhasilan mencapai cita-cita. Sukses juga merupakan bentuk dari adanya kemajuan tujuan yang ingin dicapai dari berbagai aspek seperti fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, serta finansial. Mengacu pada hukum sebab akibat, kesuksesan akan menjadi sebuah hasil dari adanya sikap atau perilaku dan tindakan tertentu, demikian juga sebaliknya. Kiat menjadi sukses ada 8 dari Stephen R. Covey, yaitu yang pertama proaktif, yang kedua fokus pada tujuan, yang ketiga dahulukan prioritas utama, yang keempat berorientasi pada solusi menang-menang, win-win solution, yang kelima berusaha memahami sebelum dipahami, yang keenam menciptakan sinergi, yang ketujuh terus mengasah diri, dan yang terakhir 8 menemukan dan mendengarkan suara nurani. Yang kedua, kiat sukses tanpa batas menurut Ibrahim Khalil Al-Fuaid. Mengacu secara ringkas 10 kebiasaan yang dapat memicu kesuksesan antara lain yaitu berakar dari aspek visi, keunggulan, tujuan, rencana, prioritas, aspek keahlian, fokus, manajemen waktu, kontrol diri, serta dari aspek relasi, komunikasi, pemikiran positif, dan keseimbangan dalam berinteraksi. Yang ketiga yaitu kiat sukses berwirausaha. Berikut beberapa kiat sukses berwirausaha yang dapat Anda coba terapkan, yaitu rancang strategi mencapai tujuan usaha, bangun dan pertahankan semangat, belajar dari banyak sumber terhadap banyak aspek, memulai usaha dari start yang kecil dan secara bertahap, terbuka terhadap kritik dan masukan, membangun relasi dengan banyak orang, stabilkan kualitas produk atau jasa yang sudah ada sebelum menambah varian atau jenis baru, berkomitmen dan pantang menyerah. Etika bisnis. Definisi etika bisnis. Bisnis adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adalah adat istiadat atau kebiasaan. Nah, jadi berdasarkan definisi, studi ruang lalu lintas berdasarkan merupakan standar yang dimiliki individu atau kelompok terkait benar atau salah dalam terkaitnya suatu bisnis. Jadi setiap bisnis itu mempunyai etika, yaitu etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi. Nah, maupun perilaku bisnis, dengan kata lain etika bisnis adalah etika terapan. Etika bisnis bukan hanya mencakup anisa normal dan nilai moral, melainkan juga pengaplikasiannya. Nah, hal ini terlihat ketika standar mendistribusikan produk serta dalam perilaku individu. B. Prinsip etika dalam bisnis. 1. Yaitu prinsip Urtinames. Urtinames ini adalah mengembangkan dalam prinsip hak, yaitu adanya prinsip hak, prinsip keadilan. C. Isu tentang etika bisnis. Adanya isu sistematik. Isu sistematik adalah pertanyaan etika tersebut terkait sistem sosial. D. Masalah serta pendekatan pasar konsumen. Jadi dalam berkonsumen adanya satu produk yang berbahaya dalam resiko, praktik penjualan yang menipu. 5. Iklan yang menipu dan tidak menyenangkan. Apabila iklan itu tidak menarik, tidak pantaskah untuk dipromosikan. 3. Yaitu teori perlindungan pasar dalam suatu konsumen. Satu, bandingkan kontrak. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Dari kontraktual berdasarkan kewajiban barang yang pertama yaitu A. Memahami kontrak, B. mengungkap informasi, C. tidak memberikan gambaran yang tertentu, D. tidak memaksa. 2. Percakapan yang bercermatan profesional. Dan yang ketiga, biaya sosial. A. Istilah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Istilah SDGs diresmikan pertama kali dalam sidang PBB pada 25 September 2015 di Amerika Serikat. B. 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan, kedua mengakhiri kelaparan, tiga memastikan kehidupan yang sehat, 4 memastikan pendidikan yang inklusif, 5 mencapai kesetaraan gender, 6 memastikan ketersediaan, 7 memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, 8 mendukung pertumbuhan ekonomi, 9 membangun infrastruktur yang mampu, 10 mengurangi ketimpangan,
dan memanfaatkan secara berkelanjutan 15 melindungi, 16 mendukung masyarakat, dan 17 menguatkan sekolah. Oke, peluang bisnis ramah lingkungan. Saat ini perhatian terhadap bisnis ramah lingkungan turut meningkat dan berkembang menjadi sebuah tren masuk ke dalam ekosistem bisnis, terutama setelah perjanjian Paris pada 2015. Selanjutnya itu ya D, manfaat implementasi SDGs dalam berwirausaha. Yang pertama, mengidentifikasi peluang bisnis masa depan. Yang kedua, meningkatkan nilai keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, memperkuat hubungan stakeholders. Yang keempat, menstabilkan ekonomi masyarakat dan pasar. Yang terakhir, E, deretan perusahaan sukses dalam komitmen SDGs. Pertama ada Brooks, Danone, atau Aqua. Yang kedua, Starbucks, kopi. Yang ketiga, Uniqlo. Cukup sekian. Oke guys, jadi gini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan perkenalkan dirinya ya. Gimana coba Chef? Apa yang harus dimiliki wirausahawan dalam koordinasi usaha untuk dapat mendorong usahanya? Oke, siap. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya bisa diteruskan. Izin bertanya, saya Ujiani. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan persaingan pasar tidak sempurna? Terima kasih. Sukses dalam berwirausaha menurut Robert. Oke, pertanyaan selanjutnya R apa? Diberikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila pada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam